Karena tergantung jalan dan tujuannya. Hati-hati ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau disambung hadis itu, faman hijratuhu ilallahi wa rasulih hijratuhu. Termasuk di hadis itu disebut kalau tujuanmu karena tahta wanita harta, maka yang dapat itu apa yang kau niatkan. Nah, hadis itu justru contohnya adalah hijrah. Ya kan? Kenapa contohnya hijrah? Pamangkanat hijrah itu. Kenapa hijrah? Kenapa enggak masak, enggak kerja, enggak sekolah? Kenapa hijrah? Karena jihad yang paling besar itu hijrah sesungguhnya dalam konteks kehidupan manusia. Maka majelis taklim itu niat utamanya harus hijrah. Tapi hijrahnya harus dari yang jelek menjadi yang baik. Ya. Makanya apa itu? Penguatan peran majelis taklim itu ada di slide kedua. Pertama, dia harus sebagai pembimbing dan pelayan umat. Khadim al-ummah. Jadi tidak boleh majelis taklim itu eksklusif. Ini hanya majelis taklim yang berjilbab pink. Yang selain berjilbab pink tidak boleh masuk. Paham tak? Ini majelis taklim yang orangnya hanya udah pernah haji. Kalau yang nggak pernah haji nggak boleh masuk. Iya betul. Ya betul ini bukan kampanye. Enggak. Saya mau katakan hati-hati ya. Nanti niat kita itu akan menjadi cemeti bagi kita untuk semuanya tidak berhasil. Makanya apa niatnya? Ya sama seperti namanya, ta'lim. Jadi di dalamnya ada orang yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu, yang sudah sangat tahu menjadi mapan pengetahuannya, yang sudah mapan pengetahuannya beramal. Jadi itu dia maksudnya. Bu, benar bu, serius. Jadi oleh karenanya inilah yang menjadi penguatan. Maka majelis ulama itu temannya majelis taklim. Jadi karena majelis taklim ini ngeri-ngeri sedap awalnya, ya kan? Duit nggak ada tapi ngaji terus ya kan? Nggak tahu atau dari mana duitnya. Tapi itu keren. Yang perlu diluruskan dan diistiqomahkan niat dan tujuan. Oke ya. Makanya tadi hadis yang saya baca, masalah katolikon yatlubu fihi ilmu. Jadi yang dituntut itu ilmu. Gini, ada orang bilang gini, saya Ustaz sudah 18 tahun ikut pengajian majelis taklim. Kalau hitung-hitung ada 22 majelis taklim yang begitu. Bayangkan, hari aja cuma 7, dia 22 majelis taklim. Tapi aku bingung, entah apa ilmu yang aku dapatkan. Ya kan? Asal ditanya orang, ih enak kali Ustaz ini, aku belum pernah lah dengan Ustaz bersama, enak kali berasa. Mantap Ustaz. Apa yang diceramahannya? Itulah bingung aku ceramah. Pokoknya enak aja gitu. Bu, enak itu cuma di lidah, enak itu cuma di telinga. Makanya jangan cari. Mohon maaf ya. Karena kita ini pengen enak di telinga, bola-bola, kekeh-kekeh pulang. Selesai. Kenapa majelis taklimnya mandek? Kalau saya bilang majelis taklim itu punya silabus. Target pertama apa? Kami mau pintarkan ini majelis taklim di Medan Timur ini supaya semua tohar bagus. Selesai. Targetnya 6 bulan. Jadi gitu. Kecuali memang majelis taklim yang dibentuk ini untuk majelis taklim kampanye ya, itu beda lagi. Kalau majelis taklim ini dibentuk untuk belajar, maka tujuannya adalah belajar. Yang kedua, konsekuensi dari belajar adalah meluruskan niat, memusatkan waktu, memfokuskan semua keadaan. Jadi ini yang saya bicara teknis nih ya. Disitulah Ustaz ceramah, itulah dibagi oleh kota. Bayangkan. Iya, ini saya majelis taklim lain-lain saya sudah sampaikan. Itu tanda Anda nggak menghargai Ustaz. 87 orang yang mau dibagi ke kota. Begitu selesai itu ceramah barulah saya
ngembangin Freeport? Tahu lah, model mama-mama yang di sana, kalau mama di sini dapat. Perkara tak dapat, Freeport tak merajuk. Mau lampu jalan, nggak dikasih Pak Kusnan Freeport takku jalan, alasan Freeport lagi. Jadi kadang-kadang urusan yang nggak serius jadi serius. Ya. Makanya di Medan Timur salah manggil saya putra, karena saya kritik-kritik aja. Jadi ini yang harus diluruskan. Ya, kalau memang niatnya untuk taklim, bagi sebelumnya semua. Udah dengar ya? Itu kira-kira. Paling ada doanya. Ada doa supaya mendengarkan ceramah dengan nikmat. Tahu doanya apa? Hah? Apa? Bismika Allahumma ya Iya, karena kan salah satu kesuksesan Ustadz ceramah kan bisa menidurkan jamaah. Makanya harus doa Bismika Allahumma ya Bismika. Oke ya, ibu-ibu ini serius. Yang penting itu fikih perempuan. Saya semalam baru menyelesaikan satu kasus di Medan. Ini saya ceritakan, ini serius. Suaminya marah sama istrinya. Cerai kan kau. Tuh, walaupun kalau kita bicara dalam konsep asas legalitas tidak akan jatuh talak kalau tidak diucapkan di muka persidangan. Kira-kira itu ya falsafahnya. Tapi ingat, prinsip keislaman itu menganut asas akliyah, sesuatu yang secara rasional. Dia mengucapkan itu dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan itu jatuh. Harusnya kalau bicara pada pendekatan yang lebih tradisional. Udah, diucapkannya itu jatuh. 2 minggu kemudian balik ke rumahnya, balik tadi, aku minta maaf, balik. Udah, itu di bulan Juni 2021. Lalu di Agustus 2021 diucapkan suaminya balik. Mau cerai kan kau? 2 bulan kemudian balik lagi. Udah itu, Bu, nah Bu. Inilah ya perkara kue ini. Berapa lagi kue doang? 1 lagi, ya 2 lagi. Oke. Yang ketiga diucapkannya lagi 2022. Kebetulan istrinya sedang haid. Kalau kita tengok rujuk daripada Ibnu Qayyim Az-Zawji, dia mengatakan mentala istri sedang haid katanya tidak jatuh, walaupun nanti ada pandangan khusus dari Ustaz tua. Tapi saya mau katakan betapa lemahnya pemahaman kita tentang bagaimana mengelola rumah tangga. Nah, mulainya dari situ aja dulu belajar, ya kan? Tapi menurut saya harus ada silamusnya. Targetnya harus ada. Selain dari target nyebar proposal kemana-mana, bolehlah. Tapi target ilmunya juga harus ada. Jangan sampai nggak makan dulu. Kalau bisa dibuat ujian jangan apa-apa. Remedial, ujian tengah semester. Ya, hari ini kita ujian fikih toharoh. Coba sebutkan jenis-jenis air. Tapi memang itu penting. Supaya apa? Berkah ilmunya sampai. Karena apa? Niatnya majelis. Yang kedua, niat majelis taklim yang paling tinggi derajatnya itu adalah silaturahim. Jadi jangan sampai ada kelompok, ya, kelompok hijau merah, kelompok hijau kuning. Awal pun pening. Ada Bu. Ada dalam satu kafilah itu ada rebut-rebutan ketua lah. Ya, kenapa? Ini sama kayak PR kita di masjid-masjid. Ya, kenapa BKM itu banyak berantem? Sederhana aja. Karena BKM itu dianggap prestis, nauzubillah, sangka-sangka buruknya menghasilkan uang. Makanya saya seumur-umur sampai hari ini masih mau ikut BKM. Biar kenapa? Khawatir aja. Nah, makanya jelas tadi disebut nama amal betul. Maka ibu-ibu yang saya hormati, nah silaturahim ini penting. Kalau bisa pengurusnya didata, anggotanya didata. Yang kedua jangan ada intervensi. Ya, dibuat dia secara voluntary. Ada kadang-kadang pengajian ini terintimidasi anggotanya. Ya. Kalau kalian nggak datang jam 2:30 lewat, kalau 2:30 lewat, jangan datang lagi. Ya. Nah, itu nggak maksud saya
Kenapa? Karena tujuannya disiplin iya, tapi tujuannya mengajak orang untuk sampai pada ilmu yang harus diketahui itu harus lebih dominan. Jadi ini bukan militer, bukan hanya belajar disiplin, tapi ini mengajak orang. Yang tipologi orangnya beda-beda. Ada yang ngurusi anaknya dulu, ada yang ngurusi neneknya, ada yang ngurusi mamanya. Kan nggak tahu kita. Ada yang sambil nyuci dia, habis nyuci baru datang yang majelis taklim. Nggak bisa kita samakan kayak kita. Anak udah kerja semua, awak tinggal sendiri, suami pun jarang di rumah, kira-kira gitu kan. Wajarlah kawan time. Coba tengok yang 3 anaknya itu, digendong-gendongnya anaknya datang ke majelis taklim. Ya kan udah kayak cabai-cabean. Yang bonceng anaknya 2 di belakang, anak yang nomor kecil di depan dia sendiri. Datang juga ke majelis taklim. Itu dimarahi pula itu. Ibu ini kalau nggak on time sekali lagi jangan datang tuh. Nggak bisa gitu. Ada lucu Ustaz, ada. Orang saya tahu. Udah itu apa? Iurannya nyekek leher. Pokoknya aku buka-buka lah semua ini, yang mana-mana lah. Ini kan perkara baju kembar ini. Gimana caranya baju kembar ini mengalahkan orang lain? Tapi nggak semua orang mampu membelinya. Baju kembar kan, tapi orientasinya harus lebih sama. Nah maka di sini letak. Kalau saya dikasih usulnya saran, cari ada agnia-agnia yang ikut nempel di pengajian itu. Ya, orang-orang yang mau menyumbangkan hartanya. Karena ini sistemnya share. Apalagi ada majelis taklim yang sudah mau membantu orang, gitu ya. Ini keren. Mana? Gerakan mengumpulkan baju bekas yang sudah tidak dipakai setahun lalu. Wah, berapa orang kan satu majelis taklim? 47 orang. Berarti pinoman ada 47 pasang baju. Kemana itu dikasih? Kasih ke orang-orang yang benar-benar fakir. Ya, yang benar, jangan yang nanggung-nanggung fakirnya. Ini enggak, udah dibongkarnya dikasihnya sama sepupunya, sama aja. Kasih sama orang-orang benar-benar fakir. Siapa itu? Orang-orang di pinggir rel, di bawah jembatan, yang dia udah ngomongnya kayak gini. Gak ada gunanya Ustaz, dan banyak-banyak nasihat, nanti fluid. Nah, orang-orang kayak gitu aja. Kasih bajunya, bilang sama dia ini rezeki dari Tuhan. Jangan nanggung-nanggung bantu orang. Kalau membantu orang pas orang baik, orang jahat bantu, jangan orang baik. Orang baik itu udah baik. Kadang-kadang kita gini, berkawan hanya sama orang baik, meninggalkan orang jahat, padahal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gua usah kasih Ustaz kayak Ustaz Kusnan sama saya, apa tuh? Gak usah beli baju batik. Beli baju batik, cari orang-orang yang malas sholat karena dianggap gak ada rezekinya. Kasih itu. Ini namanya diferensiasi. Diferensiasi itu bahasa padang bola. Artinya pembeda. Kita ini harus jadi majelis taklim yang punya nilai beda dari majelis taklim lainnya. Ngaji sama, baju kembar sama, punya ustaz sama. Apa yang berbeda? Oh, kami punya gerakan memberi sedekah kepada orang-orang yang cenderung menjauhkan Islam sebagai agama. Jadi ada diferensiasi. Sehingga diferensiasi itu orang udah mengingat tahu. Itu kan. Jadi memang ada gerakan-gerakan yang di luar batas kebiasaan, sehingga gerakan-gerakan itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Ya. Saya minjam istilah, tapi kita tidak boleh cemburu. Cuma mengambil hikmah bagi dari orang yang lebih baik. Jadi salah satunya ada alumni satu sekolah. Mereka itu gerakan sedekah 25.000 per bulan. Tapi anggotanya udah banyak, 1.000 orang. Kalau semalam dibilangnya 1.083 orang. Bayangkan 25.000 per bulan kali 1.053 orang. Berapa itu? Di atas 25 juta. Maka gerakan mereka adalah membuat sumur di masjid-masjid pinggiran di Sumatera Utara. Jadi yang mereka sudah bangun itu ratusan sumur bor. Nah maksud saya harus ada diferensiasi karena memang gerakan sosialnya dan amaliannya harus ada. Jadi ini bukan hanya sekedar belajar taklim saja dalam makna teori-teori, tapi juga ada sesuatu yang aplikasi. Nah sama yang kayak dibangun Ustaz almarhum Nahudin misalnya, beliau melatih apa namanya padu kifayah. Menurut saya itu diferensiasi. Kalau saya mau katakan harusnya MUI Medan Timur meneruskan diferensiasi
tentang pelatihan bilal jenazah ini sebagai basic yang spesifiknya di Medan Timur. Kerjasamanya juga dengan Saudi. Kenapa? Karena masyhur kalau mau pelatihan bilal jenazah cuma satu nama yang teringat aku, almarhum Kamudin. Kalau yang perempuan Ibunda kita. Waktu itu ya, waktu saya masak sama Pak Hatta masih ketua, saya sekretaris. Jadi kadang-kadang makanya Pak Hatta begitu ada diminta dari dinas-dinas untuk melakukan pelatihan, begitu masuk disposisi ke saya, namanya cuma satu. Terus tak lama nggak ada choice yang lain, nggak ada pilihan-pilihan yang lain. Artinya apa? Sudah melakukan spesifikasi. Nah inilah kalau bicara tentang manajerial ya. Sedikit lagi ibu-ibu ya. Nah yang ketiga, yang keempat adalah keseimbangan. Keseimbangan ini gini. Kadang-kadang ya, tapi saya mohon ampun kepada Allah. Ini sakwasangka saja. Kita ini ada sifat ingin tinggi sebenarnya. Padahal sifatnya ukhuwah dan persaudaraan itu adalah berdiri sama rata, duduk sama. Kira-kira gitu ya. Di WA ada di grup kan. Kan biasanya majelis taklim ada grupnya itu kan. Grup majelis taklim mama A. Ibu-ibu sekalian, mohon doa. Saya besok dan keluarga mau berangkat umroh. Boleh tak minta doa? Boleh. Tapi kadang-kadang bukan begitu bunyinya. Ibu-ibu sekalian, mohon doa. Besok saya dan keluarga mau berangkat umroh ke 18 kali. Mohon doanya. Ya biasalah kami naik pesawat yang privat ini. Hanya kami aja di pesawat. Ini sebagai rendah hati kami berdoa ke kita. Rencananya kami memang nginap di Zamzam Tower lah, yang di situ ada kolam renangnya. Lama-lama awak muak juga baca. Maaf ya, kasar omongan saya. Tapi memang begitu. Kita ini pengen orang tahu kita orang baik dan hebat. Padahal zikir kita la haula wala quwata illa billah. Kalau zikir keren kali. La haula wala quwata. Zikir itu menghabiskan keakuan. Kosong. Haula itu apa? Garis. Handphone ini namanya ponsel cerdas, smartphone. Cerdas sekali handphone ini, nggak percaya? Mau saya cari makan siang pakai ayam rendang, pakai bahasa India, mati deh. Cukup Google Translate aja. Yang dia nggak bisa cuma bahasa ayam lah, sama bahasa kambing. Kalau masih manusia dia pandai membahasa. Inilah ciri-ciri kalau dia sangat cerdas. Dia bisa melakukan improvisasi sebelum lagi kita memikirkannya, dia sudah menyelesaikan urusan. Hebat nggak nih? Hebat nggak? Bagaimana menghilangkan kecerdasannya? Kalau saya marah sama handphone ini, saya bilang, walaupun cerdas sekali kau, gak puncak biar kau 3 hari ini, biar tahu mati lo kan. Itulah haula. Haula itu daya. Secerdas apapun handphone ini, kalau tidak ada baterainya, kan ada cerdasnya. Makanya kalau udah zikirnya la haula, jangan sok paten. Katanya serius, saya bilang serius baru pening kepala. Tadi kan udah saya tanya mau serius atau ece-ece aja. Udah ece-ece aja. Wala quwata itu jasmani. Jadi oleh karenanya kalau ibu-ibu sudah spesialisasi zikirnya la haula wala quwata, bangunan majelis taklim itu bangunan keseimbangan. Walaupun gincumu harga 5 juta, sama cara ngobrolmu dengan gincu harga 14.500. Terus Pak. Agak senior kan saya. Beda warna. Kenapa? Karena di dalamnya mau dibangun tasamu. Toleransi itu kan bukan antara agama saja. Toleransi itu juga antar kita sesama. Makanya ini yang dibangun. Ya. Tahu siapa kawannya, sakit dia. Makanya kalau boleh nyaran ada STM untuk internal, ada STM untuk eksternal. Eksternal itu sifatnya adalah voluntary, sukarela, bantuan untuk orang-orang. Jadi memang kalau saya sih bilang, majelis taklim yang sudah di atas 5 tahun, kalau belum ada amal jariah yang keluar, berarti majelis taklimnya ini muflis. Apa muflis? Tumpur.
bangkrut. Ece-ece aja di majelis. Makanya apa? Kerjasama dong. Ya. Kemana siapa kerjasama? Kerjasama kepada perusahaan-perusahaan itu. Makanya gini, kalau mau kerjasama perusahaan, jangan marah-marahin perusahaannya. Kawan-kawan gitu ya. Ya kan? Habis itu supaya apa? Kita perpanjangan tangan memberi bantuan kepada orang. Nah, disitulah saatnya kita bisa melakukan satu kebaikan kepada banyak masyarakat. Ya. Saya paham ini, bentar lagi power mama-mama ini meningkat. Jadi jangan mati dulu ibu-ibu, panjangkan umurmu. Ya? Kenapa? Karena power mama-mama ini meningkat. Saya punya mahasiswa di Singapura, saya pembimbingnya. Judulnya gini, House Husband. Apa artinya? Iya, suami rumahan. Dunia terbalik, nonton? Sudah episode berapa sekarang? Paham? Ya. Tapi bukan kiamat, ini perubahan masa. Saya mau kasih tahu kondisinya ya. Ini fakta yang nggak bisa dirubah. Pertama, kalau di Singapura itu, dan ini sudah mulai terjadi kalau Jakarta sudah mulai terjadi. Medan sedikit lagi. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada laki-laki sangat menurun karena laki-laki cenderung berbuat curang, berbuat bohong, anarkis, dan suka menuntut hak. Makanya di Singapura itu perusahaan-perusahaan itu cenderung mencari perempuan sebagai pekerja karena perempuan ini lebih soft menyampaikan hak dan keinginannya. Yang kedua, tingkat kepercayaannya teruji. Tingkat keseriusan bekerjanya juga teruji. Makanya di Singapura itu terjadi perbalikan yang sangat dahsyat tingkat penerimaan pekerjaan. Bahkan drivernya taksi sekarang sudah banyak yang perempuan. Kenapa? Karena dianggap perempuan hampir dipastikan tidak melakukan kejahatan pidana, tidak mengancam, tidak membunuh. Jadi sekarang terjadilah di Singapura itu laki-laki kehilangan pekerjaan. Nah itu fakta yang ditemukan mahasiswa saya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Didilan kalau menyewa pembantu ibu rumah pekerja rumah tangga di sana, itu biayanya hampir 1 bulan gaji orang yang bekerja. Jadi akan sangat rumit. Maka akhirnya didealkanlah biarlah suami di rumah, tidak usah sewa pembantu, dia mengerjakan semua urusan rumah dengan asumsi suaminya dianggap bekerja di rumah dan gajinya dianggap seumpama menggaji seorang